الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham innallaha kana alaikum raqiba. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa dengan langka untuk datang menghadiri sidang Jumat yang mulia ini. Lantas pertanyaannya, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Allah tidak butuh rasa syukur kita. Allah tidak butuh ucapan hamdalah kita. Lalu mengapa kita harus selalu bersyukur padanya? Hadirin, orang yang bersyukur itu sesungguhnya manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat ke-31 surat Al-Luqman di ayat ke-12, Allah katakan, wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dalam kondisi apapun, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana janjinya untuk kita di dalam Al-Quran. Di surat ke-14 surat Ibrahim di ayat ke-7, Allah berjanji untuk kita. Kata Allah, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur kepadaku atas nikmatku, maka kata Allah, la azidannakum, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu mengingkari nikmatku, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa selalu pandai akan mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam Al-Quran di surat ketiga surat Ali Imran di ayat ke-185, Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Hadirin, perhatikan redaksi kalimat Qur'annya.
Allah sebutkan semua kalimatnya dalam bentuk susunan kalimat idhofah. Yang pertama Allah sebutkan kalimatnya kullu nafsin, mudhofnya disandarkan kepada kalimat nafsin berupa isim nakirah yang mengandung makna ayu syahsin bila hududin, yang merujuk kepada siapapun tanpa batas. Apa artinya? Siapapun itu orangnya, mau muslim, mau non muslim, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semuanya pasti akan mengalami yang namanya dha'iqatul maut, pasti akan mengalami yang namanya mati. Di kalimat yang kedua, mudhofnya disandarkan kepada kalimat al-mauti berupa isim ma'rifat yang mengandung makna az-zaman wal mu'alajatu al-mauti mukhtalifun. Waktu dan prosesnya kematian itulah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa artinya? Kapan seseorang itu akan dimatikan oleh Allah dan bagaimana proses kematiannya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang itu mati, dia akan bertransformasi, dia akan berpindah ke alam yang baru, yaitu alam barzah. Dan ini merupakan salah satu perkara yang harus kita imani. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran di surat kedua, surat Al-Baqarah, di ayat ketiga, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wajib bagi kita orang-orang yang beriman untuk mengimani perkara-perkara akan keberadaan yang gaib. Salah satunya adalah alam barzah, yang di situ di dalamnya ada yang namanya fitnah kubur. Hadirin, sekarang ini banyak orang yang melalaikan perkara mati. Banyak orang yang meremehkan dalam perkara mati. Mereka sibuk dengan dunianya. Apakah mereka kira setelah mereka mati akan dibiarkan begitu saja oleh Allah hingga datangnya yaumul ba'ats, hari kebangkitan? Apakah mereka kira setelah mereka mati akan dengan mudahnya mereka menghindari yang namanya fitnah kubur? Hadirin, Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Beliau itu kalau melewati sebuah kuburan, beliau selalu menangis. Sampai bekas budaknya yang bernama Hani bertanya kepada beliau, "Ya Utsman, wa tabki min hadza?" Wahai Utsman, mengapa engkau menangis karena ini? Fayaqul, dijawab oleh Utsman, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah berkata kepadaku. Rasulullah berkata kepada Utsman, "Innal qabra." Hadirin, kalimatnya Rasulullah beliau awali dengan huruf istisna, huruf inna yang mengandung makna takkidun, sebuah penegasan kalimat dari Rasulullah bahwa innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazilil akhirati, tempat persinggahan pertama daripada akhirat. Fa in yanju minhu, jika seseorang itu bisa selamat dari yang namanya fitnah kubur, maka kata Rasulullah, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah urusannya baginya. Wa ilam yanju minhu, tapi jika seseorang itu tidak bisa selamat dari yang namanya fitnah kubur, maka kata Rasulullah, fama ba'dahu asaddu minhu, maka setelahnya akan lebih berat urusannya baginya. Dan di akhir kalimat hadisnya Rasulullah tutup dengan kalimat qasam, dengan kalimat sumpah. Kata Rasulullah, wallahi, kata beliau, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu mandaron qattu, aku tidak melihat tempat yang lebih mengerikan, illa wal qabru afdhahu minhu, kecuali kuburan itulah adalah tempat yang paling mengerikan, kata Rasulullah. Hadirin, lantas apa fitnah kubur itu? Menurut bahasa adalah ikhtibarun, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syar'i
adalah as'ilatul mujahatun ilmu tawaffa, pertanyaan yang ditujukan kepada si mayit, ar-rabbihi, tentang siapa Tuhannya, wa dinihi, apa agamanya, wa nabihi, siapa nabinya, wa kitabihi, dan apa kitabnya. Apakah seorang muslim kalau mati akan dengan mudahnya menjawab semua pertanyaan tersebut? La kulluman, tidak setiap orang bisa menjawab dengan mudahnya semua pertanyaan tersebut. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang imannya bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, yatahaddatsul aqdiyan, bukan hanya sekedar imannya diucapkan di lisan, tapi imannya tabarrara bil qalbi, ditancapkan di lubuk hati yang paling dalam, sehingga menghasilkan yumarisuhu ma'al amali, menghasilkan sebuah kepatuhan pada Allah dan Rasulnya berupa perbuatan amal yang baik. Hadirin, fitnah kubur tidak setiap orang Islam bisa menghindarinya. Hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambaran dari Rasulullah. Jika yang mati itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka perlakuannya untuknya, kata Rasulullah, wa ya'tihi malakani, malaikat munkar dan nakir mendatangi si mayit dengan wajah yang berseri-seri dan bercahaya, fayujlisanihi, dan kemudian mendudukkannya dengan lemah lembutnya, fayaqulani lahu, dan bertanya kepadanya dengan santunnya. Kata malaikat, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dijawab oleh si mayit, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, dijawab oleh si mayit, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Ma hadzal rajulu allazi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul, dijawab oleh si mayit, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ma yudrika, apa yang kamu ketahui? Fayaqul, dijawab oleh si mayit, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah Al-Quran, fa amantu bihi, aku mengimaninya, wa sadaqtu, dan aku membenarkannya. Lantas apa balasan Allah untuk orang yang mati? Yang mati itu adalah orang-orang yang beriman. Balasannya, kata Rasulullah, adalah, kata beliau, fayunadi munadin nas-sama, maka terdengarlah suara dari langit yang menyeru, an qad sadaqa abdi, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Selanjutnya, kata Rasulullah, balasan untuknya adalah dari Allah, fa'abdisuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga untuknya, wafsahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu-pintu surga untuknya, wa albisuhu minal jannah, dan berikan pakaian dari surga untuknya, fayatihi min rauhiha wa tibiha, datangkan wewangian dari surga untuknya. Bukan itu saja, selanjutnya kata Rasulullah, wa yufsahu lahu fiha, luaskan kuburannya, madda basorihi, sejauh mata memandang. Hadirin, itulah gambaran kenikmatan jika yang mati itu betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kenikmatan itu berlangsung terus-menerus hingga sampai datangnya hari kiamat. Hadirin, tapi sebaliknya, jika yang mati itu orang kafir, yang mati itu orang yang Islamnya hanya di KTP-nya saja, hanya sebagai status Islam di KTP, yang Islamnya hanya di mulutnya saja, di ucapannya saja, ibadahnya asal-asalan saja, dan dia tidak mau belajar untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, balasan Allah untuknya, kata Rasulullah, wa yatihi malakani, malaikat munkar dan nakir akan mendatanginya dengan wajah yang seram dan
bukan dengan wajah yang seram dan juga dengan wajah yang seram dan mata yang bermata hitam dan satunya lagi bermata biru. Fayujlisanihi, kata Rasulullah, mereka mendudukkan si mayit dengan kerasnya. Fayaqulani lahu, dan dia bertanya dengan suara membentak pada si mayit, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Fayaqul, dijawab oleh si mayit dengan gemetaran, "La adri, aku tidak tahu." "Madinuka, apa agamamu?" Fayaqul, dijawab oleh si mayit dengan gemetaran, "La adri, aku tidak tahu." "Ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini?" Fayaqul, dijawab sekali lagi oleh si mayit dengan gemetaran, "La adri, aku tidak tahu." Lantas balasan apa yang diberikan oleh Allah untuk si mayit ini? Kata Rasulullah selanjutnya, "Fayunadi munadi minas sama." Maka terdengarlah suara dari langit yang menyeru dan menggelegar. Kata Rasulullah, "Fa'afrisuhu minal nar." Hamparkan permadani dari neraka untuknya. "Wafsahu lahu baban minan nar." Dan bukakan pintu-pintu neraka untuknya. "Wa'albisuhu minan nar." Dan berikan pakaian kepadanya dari neraka untuknya. Bukan itu saja, fayatihi min harriha wasyamuha, dan datangkan panas dan baunya neraka kepadanya. Apakah cukup sampai di sini saja siksaan di alam barzakh dari Allah untuk si mayit yang seperti ini? Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa yubayyaku alaihi qabruhu, sempitkan kuburannya, hatta tahtalifa bihi, hingga tulang-tulangnya saling berhimpitan. Selanjutnya kata Rasulullah, summa yuqayyadu lahu a'ma abkamu, lalu kemudian dia dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu. Mahu mirzabatun, yang untuknya telah disiapkan sebuah pemukul min hadidin, yang terbuat dari besi panasnya neraka. Kata Rasulullah, lau buriba biha jabalun, andai pemukul itu dipukulkan kepada sebuah gunung, kata Rasulullah, la sara turoban, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Bisa kita bayangkan, andai pemukul itu dipukulkan kepada si mayit, bagaimana akan terjadinya? Fajadribuhu biha darbatan, maka dipukullah si mayit tersebut dengan pemukul itu, yang suara pukulannya yasma'uha, terdengar oleh semua makhluk, ma bainal masyriqi wal maghribi, mulai dari ujung timur hingga sampai ujung barat. Illas sakolaini, kecuali tidak didengar oleh jin dan para manusia yang masih hidup. Lantas apa yang terjadi dengan si mayit? Kata Rasulullah, bayasfiru turaban, maka hancurlah mayat si mayit berkeping-keping hingga menjadi debu. Summa tu'adu fihi ruhu, lalu kemudian Allah mengembalikan ruh dan jasadnya utuh kembali seperti sedia kala. Hadirin, siksaan kubur ini berlangsung terus-menerus hingga sampai datangnya hari kiamat. Tapi bagi orang Islam yang masih ada sedikit iman di dalam hatinya, siksaan itu akan berlangsung sampai seberapa besar dosanya yang dikerjakan selama di dunia. Siksaan itu akan berhenti sampai dosanya itu habis. Jika dosa-dosa sudah habis, siksaan itu berhenti. Selanjutnya dia hanya menunggu sampai datangnya hari kiamat. Hadirin, makanya Rasulullah mengajarkan pada kita sebagai umatnya untuk berdoa di setiap sholat kita sebelum salam.
Apa doanya? Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabil qabri, dari dahsyatnya azab kubur, wa min azabi jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya azab neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, yaitu fitnah kubur. Yang terakhir kata Rasulullah, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah masihid dajjal. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dunia kita, mari kita manfaatkan umur kita sebagai perbekalan kita untuk menuju akhirat kita, untuk menuju impian utama kita, yaitu Jannatul Firdaus, surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempersiapkan untuk diri kita sendiri? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang ahlul Jannatil Firdaus, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Wabil khusus saya pribadi yang fakir ini, mohon maaf lahir dan batin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وجواتمر خاصة وسورابيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. اللهم
اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصيات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس ولا تجعلنا من أهل النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.